explore. Jadi hari ini Rian berada di kapal LPG yang tadi kalian lihat, di mana kapal ini sudah terdampar sejak tahun 2018. Awalnya memang Rian mau naik ke atas menggunakan rakit ini, cuma setelah ditarik-tarik, ternyata rakitnya ini sudah diikat mati oleh orang. Jadi Rian nggak bisa explore di atas kapalnya, teman-teman. Karena Rian di sini juga tidak ingin membuang-buang waktu dan mendengar isu kalau di lokasi ini juga ada kapal terdampar katanya yang bernama Anugrah Perdana 9. Dan setelah putar-putar, ternyata memang ada, teman-teman, kapal yang tenggelam sama persis di lokasi ini. Bocil, sini dulu. Di mana jalan motor ke sana? Ke kapal itu? Kapal ini? Kapal dari mana? Saya dari Palu. Kamu dari mana? Dari sana. Dari rumahmu? Iya, dari mana lagi? Lewat mana ya kalau mau ke sana? Alah, kita antar dulu. Gak ada jalan. Hah? Gak ada jalan. Mbak becek sudah kaki itu. Atau ada jalan lain naik ke sana? Jadi teman-teman, seperti yang kalian lihat, saya ditemani sama dua bocil tadi yang saya jumpai di dekat pinggir kapal terbengkalai tadi. Sebelum torang ke kapal tadi, kita singgah dulu ke tabung LPG miliknya Pertamina yang memang sudah tidak difungsikan lagi. Dan ini untuk masjid yang ada di sekitaran sini, teman-teman. Bahkan bukan hanya masjid saja, kalian bisa lihat itu bangunan-bangunan yang sudah tidak dioperasionalkan lagi dan terbengkalai begitu saja tanpa ada perawatan sama sekali. Dan mungkin kita bakal lihat ke sana, teman-teman. Tabak namamu, pasti namamu Rizal. Siapa dan? Rizky. Oh, Rizky, salah sedikit. Namamu Fadli. Salah. Sap. Sarul. Sahrul. Anjo, Rizky, Sarul. Sinterang. Waktu tsunami kemarin kamu di mana? Ini belum pernah lihat kapal sana ya? Waktu tsunami kau di mana? Di sana gunung. Di gunung. Kau waktu tsunami di mana? Sumatera. Mak, jauh. Nah ini jadi kondisi bawahnya seperti ini. Dan kita coba teman-teman untuk naik ke atas. Kita lihat kondisinya seperti apa sekarang. Dan jika kita perhatikan dari dekat, terlihat kondisi tabung LPG yang sudah tidak utuh lagi. Kalian bisa lihat seperti dipotong ya besinya. Dan memang untuk pecahan dari besi yang dipotong ini tidak tahu dikemanakan. Yang pasti sudah tidak ada lagi di lokasi ini, teman-teman. Entah dicuri sama orang atau diambil sama pihak Pertaminanya sendiri. Bisa saja toh. Nah, kalau dari sini teman-teman, kapal LPG tadi itu kelihatan, cuma agak jauh sih dari sini. Dan ya kalian bisa lihat masih banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang hidup di tempat ini. Awas duri-duri. Jalan buntu. Oh, jadi cuma begini saja. Jadi di tabungnya. Oh, masih ada isinya. Masih ada isinya, teman-teman. Ini kalau dibuka ini. Tolong. Ya, jika kita perhatikan tadi, memang tabung ini masih ada isinya ya. Dan tidak tahu lagi kalau misalnya kena percikan api apakah meledak atau tidak gitu. Yang intinya dua tabung ini memang masih utuh. Cuma sudah ditumbuhi sama rumput-rumput seperti ini. Dan mungkin kita bakal coba untuk naik ke atas, melihat bagaimana pemandangan di sekitar sini kalau dilihat dari ketinggian ini. Memang untuk ke atas ini ya agak sulit juga, cuma setelah kalian menginjakan kaki di atas, wah pemandangannya itu membayar semuanya. Tuh ada kapal, terus ada bangunan di sebelah sana, ada masjid juga. Dan ya kalian bisa lihat sudah banyak tumbuhan-tumbuhan liar ya yang hidup di tempat ini. Dan kalian bisa perhatikan di sini seperti ada kolam. Cuma ini entah kolam penangkaran apa, saya juga kurang mengerti ya. Dan kalau kalian tahu mungkin boleh komen di kolom komentar saja. Kira-kira ini kolam untuk apa ya? Karena kalau saya perhatikan luas sekali. Dan di situ ada pos jaga kayaknya. Terus memang
sekitar ini, seluas ini adalah bangunan yang dulunya ada tembok-tembok, cuma runtuh karena gempa. Kalian bisa perhatikan tinggal 2 tuh yang tersisa di tempat ini. Bahkan itu rumah-rumah yang itu, nah itu terbengkalai juga ya. Padahal kalau difungsikan itu sangat bermanfaat sekali dan posisinya ada di dekat kapal LPG itu. Dan kalau kita perhatikan ya beginilah kondisi tabungnya, dan di sebelah sana itu ada kapal Anugerah Perdana 9 yang sebentar bakal kita video ya bagaimana kondisinya saat ini. Ya, jadi di belakang saya itu tabung LPG dari Pertamina, dan di sebelah sana ada kapal ya. Sebelah sana itu ada kapal, cuma tidak kelihatan dari sini. Dan setelah puas melihat tabung LPG yang sudah terbengkalai tadi beserta kapal LPG-nya, langsung saja kita menuju kapal Anugerah Perdana 9 yang sudah terbengkalai. Hati-hati. Ya, jangan kau bawa pinggir. Ada tuh kau. Jangan bawa pinggir ke situ kau. Nah, ini dia video yang mungkin kita nanti-nantikan ya dari tadi. Dan kita bakal masuk pertama kali ke lokasi ini. Jadi semacam apa ini? Kayaknya mesin punya ruangan, atau soalnya di sana seperti ada mesin teman-teman ya. Ya kita bakal coba untuk masuk. Dan memang banyak sekali oli di sini. Coba kamu lihat itu, seperti ada selang gulung. Dan di sini ada alat, oh ini air. Saya kira kaca tadi. Ya, jadi ya begini kondisinya, sudah tak cabut dia punya kabel-kabel ya. Ya ini selang gulung tadi, ya kalian pernah lihat kan yang kayak begini-begini toh. Dan ini kondisinya sudah bakar, terus banyak sekali oli. Dan ya kalau dilihat dari atas kapal memang masih banyak kayu ya. Kayaknya ini sisa-sisa yang tak bawa arus tsunami lalu. Coba kamu perhatikan. Kayu-kayu besar begitu tak bawa sampai sini. Kamu lihat deh. Masih banyak sekali kayak kayu-kayu begitu. Kira-kira ini kalau dijadikan kayu bakar ini laris ini. Dan memang langsung terhubung di pantai. Jadi memang dibawa semua kayu-kayu ini lalu ke pantai sana. Tuh tak geser sampai sana. Bahkan bukan hanya itu teman-teman, saya menemukan ini seperti kapsul apa ini. Pokoknya plastik. Kalian tahu, komen di kolom komentar kira-kira itu fungsinya sebagai apa. Dan ini dia depan dari Anugerah Perdana 9. Minyak di bawah itu, minyak. Tunggu sini kamu baca lah. Minyak di bawah ini. Ini bagian dalam mesinnya kayaknya. Minyak. Ini sudah diambil beberapa teman-teman. Ini mesin apa namanya nih? Oh ini mesin utamanya sudah. Tuh. Jatuh. Basah. Sempat saya jatuh di situ teman-teman ini. Ini 1, 2, berapa mesin dalamnya? Ada mesin genset, listrik. Yang di sini ini mesin apa ini? Mesin genset itu. Oh ini mesin genset. Nah, ada itu mesin pompa air. Di sebelah mana? Situ juga mesin sana. Ini mesin pompa air satu. Jadi kondisinya memang sudah banyak yang diambil ini. Sudah tidak utuh memang. Memang
Ini agak susah ini mau lewat sini teman-teman, karena sudah tak genang air. Awas lo ya jatuh. Ini juga mesin ini ya? Di situ mesin besar di situ desa. Ternyata gua kalau tidak salah. Apa saya masih ini deh. Ini yang masih utuh. Tidak utuh. Oh tidak utuh ini. Tersambung di atas ini. Atasnya diambil. Ini seharusnya ini sambungannya sampai sini kan? Pompanya di sini. Cuma besinya sudah diambil. Di situ ada sebentar. Ini sebelah apa? Bagian apa ini? Peralatannya ini yang Oh, peralatan mesin. peralatannya. Peralatan mesin juga hilang. Ini tinggal ini dua lampu kayaknya sudah tidak baik juga. Ini gantungan-gantungan alat-alatnya. Tinggal juga dorong Pak ambil nih. Namanya kencing gitu. Ini kalau dijual mesin-mesin begini tidak sedikit harganya nih. Ini mesin apa ini? Masih ada tuas-tuasnya nih. Ini pompa airnya. Ini bisa dibuka ini. Bisa cuma pakai itu. Oh, pakai alat. Kau yang buka ini. Coba. Itu apanya tuh? Berfungsi. Itu untuk apa? Tahu lah apa ini? Pompa airnya atau apa? Nah, ini di bagian kemudi kapalnya. Cuma untuk setirnya, kemudian ada beberapa tombol-tombol, alat-alat di kapal ini yang memang sudah diambil paksa oleh orang. Ini sudah tidak ada apa-apa lagi di bawah ini. Ya, kira-kira kalau dilihat dari luar jendela seperti ini kondisinya. Emang sudah terbengkalai sekali karena berada di tengah hutan juga. Nih, sampai masih ada mukena di sini cuy. Ini kayaknya mukenanya orang yang kerja di kapal dulu. Ya, kita simpan saja di sini. Dan di sini ada apa dulu ini? Kayaknya kamar dulu nih untuk apa namanya? Untuk sebutan pengemudi kapal. Itu yang tahu komen di kolom komentar. Tinggal serpihan-serpihan seperti ini. Ini kakiku juga sudah kena oli tadi yang di mesin ya. Tapi tidak apa-apa. Oke. Hati-hati turun. Wih. Wih. Ini ada semacam panduan-panduan ya untuk operasional kapal. Ini kayaknya apa namanya? Ini sakoci kan, yang kapal-kapal kalau misalnya terjadi bencana di tengah laut, kapal tenggelam, kapal-kapal kecil ini diturunkan di laut. Yang tahu namanya apa? Kalau tidak salah ini namanya sakoci. Di atas itu masih banyak barang-barang. Ini ada toiletnya. Ini toiletnya cuy. Itu ada bak. Dalam baknya sudah tidak ada air lagi. ABK room berarti ini untuk para kru kapal yang ingin ganti baju, ya, ingin sholat. Karena di sini memang ada semacam sajadah. Ini rok yang tadi, rok dari mukena yang tadi. Entah kenapa dia ada di sini. Sini ada jam. Tuh, teman-teman. Jadi ini kayaknya ruangan untuk sholat. Karena ada juga itu seperti Asmaul Husna ya. Nah, ini. Jadi kita ada di kapal ini Anugerah Perdana. Oke, ini kondisi depannya tadi cuy. Dan di sebelah sana ada kapal lain juga. Samping pantai.